Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 farmakologi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang obat. Pengertian obat. Obat merupakan semua zat, baik kimiawi, hewani maupun nabati, yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit. Kemudian ada penggolongan obat. 1. Obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Kemudian 2. Ada obat bebas terbatas. Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Ketiga, ada obat keras. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini termasuk dalam golongan misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Kemudian ada obat narkotik. Ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotik mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Ada obat fitofarmaka. Obat ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Perbedaannya dari obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik sampai ke manusia sehingga dapat disetarakan dengan obat modern. Contohnya, obat fitofarmaka adalah obat yang memperkuat daya tahan tubuh Anda. Kemudian ada prinsip pemberian obat. Di sini ada 8 benar pemberian obat, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar rute. Selanjutnya ada jenis obat herbal berstandar OHT. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan yang diekstrak dari bahan alam seperti tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah, yaitu secara penelitian preklinik, uji toksinitas, dan dibutuhkan proses rumit, keterampilan, dan teknologi tinggi. Yang ketujuh ada obat herbal jamu. Obat herbal jamu biasanya secara turun-temurun selama beberapa generasi karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat yang mencegah masuk angin, contohnya. Kemudian ada beberapa bentuk sediaan obat. Yang pertama ada pulvis atau serbuk, merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditunjukkan untuk pemakaian luar. Kedua ada pulveres, merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum, contohnya adalah puyer. Ketiga ada tablet. Tablet ini dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan tanpa bahan tambahan lainnya. Di sini ada jenis-jenis tablet, yaitu tablet kempa seperti tablet cetak, tablet trikuat, dan tablet hipodemik. Ada tablet sublingual, tablet bukal, tablet kunyah. Kemudian ada jenis pil. Pil bentuk sediaan padat bundar dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Yang kelima ada jenis kapsul. Jenis kapsul ini padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Keuntungan dari kapsul adalah untuk menutupi bau dan rasa yang tidak enak, menghindari kontak langsung dengan udara atau sinar matahari, lebih enak dipandang, dan dapat untuk dua sediaan yang tidak tercampur secara fisik. Kemudian agar mudah ditelan. Selanjutnya ada jenis kaplet. Ini merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak, bentuknya oval seperti kapsul. 7 ada larutan. Larutan ini sediaannya cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut
biasanya dilarutkan dalam air, yang karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. 8. Ada suspensi. Suspensi ini mengandung partikel padat, tidak larut, terdispersi dalam fase cair, macam suspensi antara lain suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, dan suspensi optalmik atau suspensi sirup kering. Kesembilan, ada emulsi. Emulsi ini merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Kemudian ada galenik. Galenik ini sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disari. Ada ekstrak. Ekstrak merupakan sediaan yang pekat yang diperoleh dengan mengekstrasi zat dari simplifikasi nabati atau hewani menggunakan zat pelarut yang sesuai. Kemudian ada infusa. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstrasi simplifikasi nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Ada imoserum. Sediaan yang mengandung hemoglobin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. Ada salep. Salep merupakan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Kemudian ada jenis obat suppositoria. Ini padat dalam berbentuk bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina atau utera, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Kemudian ada obat tetes. Obat tetes digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan Farmakope Indonesia. 17 ada injeksi. Injeksi yaitu berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang halus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit. Kemudian kita membahas tentang cara penggunaan obat. Yang pertama ada efek sistemis, yaitu 1. Oral, oral musokal, ada injeksi, dan injeksi terbagi lagi menjadi beberapa, contohnya sebagian ada subkutan, intramuskular, intravena, intraarteri, intrakutan, dan lain-lainnya. Keempat ada implantasi. Bentuk obat pelet steril dicangkokkan di bawah kulit. Efek sistemik lama, misalnya hormon kelamin. Absorpsinya lambat, pelepasannya zat aktif perlahan 3-5 bulan. Kemudian ada rektal, pemberian melalui dubur, bentuk suppositoria dan klisma, misalnya obat asma dan untuk pengobatan kejang akut. Kemudian ada transdermal, cara pemakaian melalui permukaan kulit berupa plester. Obat menyerap secara perlahan dan kontinu masuk ke dalam darah dan langsung ke jantung, misalnya pengobatan gangguan jantung ya. Yang ketujuh ada intratekal. Kadang-kadang perlu untuk memberikan obat-obat secara langsung ke dalam cairan seperti methotrexate pada leukemia limfosit akut. Yang B-nya ada efek lokal. Intramasal melalui selaput lendir hidung untuk menciutkan mukosa hidung yang membengkak, bentuk drop atau spray. Intranasal seperti digunakan untuk obat alergi, obat anti epilepsi, dan obat radang. Kemudian ada inhalasi. Inhalasi ini memberikan pengiriman obat yang cepat melalui permukaan luas dari saluran nafas dan epitel paru-paru. 3 ada mukosa mata dan telinga. 4 ada intravagina bentuk tablet, salep, krim, dan cairan bilasan seperti antifungia. Kemudian kita membahas tentang peran perawat dalam pemberian obat. Adapun peran perawat dalam pemberian obat yaitu 1. Melaksanakan pemberian obat kepada pasien sesuai program terapi dengan menerapkan prinsip 6 benar, klien, obat, dosis, cara, waktu, dan dokumentasi. 2. Pengelola penempatan, penyimpanan, dan pemeliharaan dan administrasi obat di
ruangan agar selalu tersedia, siap pakai, tidak rusak, mudah ditemukan, dan tidak kadaluarsa. Lanjutannya, 3. Memberikan penyuluhan berkaitan dengan obat yang digunakan meliputi khasiat obat, makanan yang boleh selama terapi, ESO, dan cara mengatasi kepatuhan obat, dampak ketidakpatuhan, dan penghentian obat. 4. Mengamati dan mencatat efek samping, efek terapi, efek toksis dari pengalaman klinis beberapa pasien selama menggunakan obat untuk bahan masukan dan laporan. Kemudian ada prosedur pemberian obat. 1. Pemberian obat oral, tindakan kolaboratif yang dilakukan oleh perawat dengan cara memberikan obat atau terapi melalui mulut secara instruksi dokter. Jenis sedianya yaitu seperti tablet, kapsul, cair, emulsi, dan suspensi pil. Kemudian ada sublingual, yaitu pemberian obat yang diletakkan di bawah lidah. Ada bukal, pemberian obat melalui rute bakal dilakukan dengan menempatkan obat pada membran mukosa pipi sampai obat larut. Kemudian ada pemberian obat intrakutan, pemberian obat intravena, dan pemberian obat subkuntan. Teman-teman bisa melihatnya atau membacanya sendiri. Kemudian ada pemberian obat intramuskular. Pemberian obat ini dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot. Pemberian obat topikal ini dengan mengoleskannya di suatu daerah kulit, memasang balutan yang lembab, merendam bagian tubuh dalam larutan, atau menyediakan air mandi yang dicampur obat. Misalnya seperti salep, lotion, krim, spray, dan tetes mata. Kemudian ada pemberian obat perrektal atau supositoria. Obat dapat diberi melalui rute rektal berupa supositoria yang akan mencair pada suhu badan. Pemberian obat rektal memiliki efek yang lebih cepat dibandingkan pemberian obat bentuk oral, namun sayangnya tidak semua obat disediakan supositoria. Kelebihannya yaitu diberikan untuk mencapai takaran yang cepat dan tepat. Kelebihannya itu diberikan untuk mencapai takaran yang cepat dan tepat. Pemberian rektal dilakukan untuk memperoleh efek lokal seperti konstipasi dan pilihan terbaik untuk anak-anak ya. Kekurangannya itu ada absorpsi tidak adekuat, banyak pasien yang tidak perrektal. Demikian dan sekian dari presentasi kelompok 5. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.